Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Ananda sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama Ibu Sisri Wahyuni. Pada pembelajaran kali ini, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya, hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah anak-anak ibu semuanya mengamati peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari ini? Garam membuat masakan menjadi sangat lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal. Setiap hari harus ditambah air laut. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk ceritanya. Yang pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Waktu yang dibutuhkan garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu 3600 detik. Nah, sekarang yang ditanyakan, satuan jam diubah menjadi menit. 2 jam berapa menit? Nah, 2 jam dikali 1 jamnya berapa anak-anak? Ya, 1 jam 60 menit. Maka 2 dikali 60 menit sama dengan berapa? 2 kali 6 sama dengan 12.
12 ditambah nolnya. Diturunkan jadi 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit ke jam. Nah, 1 jam itu berapa? 1 jam 60 menit. 90 menit artinya 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit ada berapa jam anak-anak? Ada 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 30 menit atau 1 jam lebih 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Diingat-ingat ya, 1 jam 60 menit. Lalu untuk 2 jam sama dengan 2 kali 6, yaitu 12. Jadi, nolnya diturunkan. Jadi, hasilnya 120 menit. Berikutnya ada 3 jam. Maka 3 dikali berapa menit anak-anak? Ya, 3 kali 60 menit. 3 dikali 6 berapa hasilnya? 18. Nah, nolnya kita turunkan. Jadinya hasilnya 180 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. Nah, yang kita ubah jamnya ini anak-anak. 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam 60 menit. 60 menit ditambah 45 menit. Hasilnya 105 menit. Yang kedua, 2 jam 50 menit. Kita ubah jam ke menit. Tadi 1 jamnya 60 menit. Berarti kalau 2 jam, 2 kali 60 menit hasilnya 120 menit. Berarti 120 menit ditambah 50 menit. Hasilnya 170 menit. Diingat-ingat lagi ya anak-anak. 1 jam 60 menit. Nah, di sini berarti 60 menit berapa jam? Nah, berarti 1 jam. 120 menit titik-titik jam. Nah, berarti bukan dikali lagi ya anak-anak. Berarti dibagi. 120 dibagi 60 berapa? Nah, kalau sama-sama 0, kita coret aja nih anak-anak nolnya. Jadi 12 dibagi 6 yaitu 2 jam. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap, terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos sebagai berikut. Tantangan. Cara melipat kaos dapat macam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari penyakit.
Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.